kerangka dengan perhiasan emas dan beberapa barang dekoratif tak ternilai yang ditemukan oleh para arkeolog. Mereka berpendapat bahwa kemungkinan besar dia adalah Amintasi dari istri Makedonia. Aigai, seorang raja Yunani yang memerintah pada abad ke-5 SM. Lady of Aigai adalah bagaimana para arkeolog menjuluki kerangka itu. Diikat dengan topeng emas di wajahnya, anting-anting emas, ikat kepala di rambutnya dan kalung manik-manik emas. Gaunnya diikat dengan pin perak, diakhiri dengan bola emas berbentuk kapsul popi. Mawar dan ornamen emas lainnya dijahit di berbagai bagian gaunnya. Juga terkubur bersamanya sejumlah besar patung tanah liat, botol perak, dan bejana perunggu. Dalam masa-masa kejayaan zaman Firaun, Akhenaten adalah penguasa ke-10 Mesir kuno dari dinasti ke-18, abad ke-14 sebelum Masehi. Akhenaten dikenal terhadap praktik keagamaannya yang tidak menganut politeisme, banyak Tuhan, seperti Mesir kuno klasik, tapi menekankan penyembahan Tuhan tunggal monoteisme, lebih tepatnya kepada atensi dewa matahari. Pemakamannya terletak di pemakaman Gurun Utara Amarna di Gurun Rendah di sebelah barat makam utara, kata Anna Stevens, peneliti dari Departemen Arkeologi di University of Cambridge, seperti dikutip Heritage Daily. Ini termasuk sejumlah kecil lubang pemakaman, makam, dan kuburan lubang. Penguburan wanita di lokasi ini menunjukkan individu tersebut merupakan orang penting di masanya. Tubuhnya ditemukan di makam para bangsawan di Amarna, sebuah pemakaman yang dirancang untuk para bangsawan dan elit kota selama masa kejayaannya. Lebih menariknya lagi, di makamnya juga ditemukan berbagai ornamen dan perhiasan emas, termasuk kalung emas yang terbuat dari liontin berbentuk kelopak dan 3 cincin emas. Barang-barang terakhir ini diukir dengan hieroglif, dengan 2 diantaranya bertuliskan nama, Tawi, diterjemahkan menjadi Lady of the Two Lands. Arkeolog menyugestikan ini mengacu pada kerajaan atas Upper Kingdom, dan kerajaan bawah Lower Kingdom, yang bersama-sama membentuk kerajaan Mesir kuno. Penemuan ini merupakan hasil dari proyek Amarna yang sedang berlangsung, sebuah usaha gabungan antara Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir dan University of Cambridge. Keduanya telah aktif di daerah tersebut sejak 2005, meskipun minat arkeologi di Amarna sudah ada sejak abad ke-18. Dalam sejarah masa Firaun sesat, makam ini tertanggal berasal dari akhir dinasti ke-18 sekitar 1550 hingga 1292 sebelum Masehi. Ini adalah waktu yang sangat menarik dalam sejarah Mesir, karena itu merupakan masa pemerintahan Akhenaten yang juga dikenal sebagai Amenhotep keempat. Reformasi agama Akhenaten tidak sepenuhnya baru, tetapi pengecualiannya terhadap kultus dewa lain menandai pemutusan tradisi, jelas Museum Petri University College London. Inilah mengapa dia terkadang disebut sebagai Firaun sesat, dan terkadang dicirikan sebagai individu pertama dalam sejarah manusia. Akhenaten kemudian digantikan oleh anaknya, Tutankhamun. Sepeninggalan Akhenaten agamanya ditinggalkan dan masyarakat kabur dari kota Amarna. Kota tersebut tinggal puing dan Akhenaten hampir dilupakan dari sejarah. Setelah itu, Mesir kuno kembali seperti sebelum masa Akhenaten. Penemuan baru terkait kuburan bangsawan Yunani kembali terjadi. Kali ini, makam berlapis emas yang ditemukan di situs Pilos Yunani diduga dihuni oleh pangeran dan putri yang hidup sekitar 3.500 tahun yang lalu. Dalam makam tersebut, arkeolog menemukan perhiasan yang diukir dengan sangat rumit, serta sisa-sisa tulang manusia yang diduga jasad para bangsawan. Hingga saat ini, mereka belum bisa memastikan ada berapa mayat yang terkubur di sana, begitupun dengan jenis kelamin dan usia mayat karena masih dalam proses penyelidikan. Sejarah ditemukannya situs Pilos ini cukup panjang. Situs yang juga disebut Istana Noster ini pertama kali terungkap pada 1939. Pada 2015, peneliti pernah menemukan kuburan yang juga menyimpan banyak perhiasan di dalamnya. Adapun untuk mengungkap kuburan kali ini, arkeolog harus membuka sekitar 40.000 batu seukuran semangka. Penutup batu dipasang untuk melindungi makan dari para perampok yang menginginkan harta-harta di dalamnya. Menurut catatan sejarah, makam ini dibangun di masa peradaban Mycenaean yang berkembang di daratan Yunani dan Kreta. Masyarakat Mycenaean membangun istana besar dan mengembangkan sistem tulisan yang disebut linear B, sebelum akhirnya runtuh sekitar 3.200 tahun yang lalu. Kini, saat kota dan istananya telah terkubur dalam tanah,
para arkeolog menemukan kembali sisa-sisa kejayaan itu. Saat menggali salah satu kuburan orang Mycenaean, peneliti menemukan tumpukan emas di dinding makam yang berjatuhan bak daun tersapu angin. Kemewahannya tak berhenti di situ, dinding-dinding makam juga dilapisi emas dan dihias oleh beberapa ukiran. Ditemukan pula cincin emas yang diukir 2 ekor sapi di sebuah ladang gandum. Ini adalah pemandangan peternakan yang sangat menarik. Ini adalah dasar dari pertanian, ujar Jack Davis, seorang profesor dan arkeolog di University of Cincinnati, yang menjadi ketua tim penelitian. Selain itu, terdapat bongkahan perhiasan yang diukir secara rumit. Salah satunya batu akik berukir 2 makhluk mirip singa yang disebut geni, tengah berdiri tegak di antara kedua kakinya. Singa-singa itu membawa pembakar dupa dan semacam vas bunga yang dipersembahkan sebagai penghormatan kepada altar berhias pohon muda dan 2 tanduk, ujar Sharon Stoker, seorang rekan penulis senior di University of Cincinnati. Dalam makam juga ditemukan sebuah liontin emas dengan gambar Dewi Mesir Hathor, yang diduga sebagai alat pelindung. Penemuan ini sangat menarik, mengingat peran Dewi Mesir Hathor adalah sebagai pelindung orang mati, ujar Davis. Banyak artefak lain yang ditemukan di sana, termasuk benda-benda yang terbuat dari emas, seperti carnelian, ametis, dan ember. Artefak itu juga menjelaskan bahwa orang-orang Mycenaean melakukan perdagangan dengan daerah lain, sebab beberapa benda yang ditemukan berasal dari Baltik dan Mesir. Tim berencana akan terus menggali kuburan lain yang diduga masih ada hingga 2 tahun ke depan.